Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anggi Puspita Rengganis, yang saat ini ada di tugas belajar di luar kelas hari ke-27. Dan untuk video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai prioritas dalam proses membimbakan. Baiklah, kita mulai. Pertanyaan pertama, kegiatan apa yang harus diprioritaskan motivator dalam proses membimbakan? Mengapa dan jelaskan. Yang harus diprioritaskan adalah bermain baca-bacaan. Karena kita lihat dari kata bimbanya saja, bimba yang artinya bimbingan, minat, menumbuhkan minat baca dan belajar pada anak. Artinya kita sebagai motivator harus membantu dan membimbing anak agar bisa menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak, terutama pada minat bacanya terlebih dahulu, yaitu yang sejak usia dini harus ditumbuhkan. Lalu agar dapat menumbuhkan minat baca pada anak, maka yang harus didahulukan adalah proses bimbingan membacanya dengan cara bermain baca-bacaan tentunya. Dan tentu saja semua dilakukan dengan proses yang menyenangkan. Seperti ini misalkan, ayo kakak, kita ajak berdialog dulu apa kesukaan anak, lalu kita ajak untuk bermain baca-bacaan, tentunya juga dengan tahapan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak tersebut. Lalu pertanyaan kedua, kapan motivator mengajak anak bermain baca-bacaan dalam proses bimba interview? Nah, saat kegiatan awal, inti, dan akhir itu semua bisa dilakukan kita sambil bermain baca-bacaan. Jadi dalam waktu 30 menit tersebut harus lebih banyak, intensitasnya harus lebih banyak bermain baca-bacaan. Sekitar 70%-nya itu harus di dalamnya berisi bermain baca-bacaan. Nah, jadi yang paling utama itu terutama di dalam kegiatan intinya. Jadi di kegiatan inti kita ajak anak bermain baca-bacaan secara berbarengan, bersama-sama. Lalu bisa juga diselingi dengan kegiatan bermain modul yang lain gitu. Tetapi kita harus kembali lagi kepada inti atau prioritasnya, yaitu bermain baca-bacaan gitu. Jadi anak tetap harus kita ajak secara menyenangkan, tentunya kita ajak untuk bermain baca-bacaan. Jadi intensitas yang paling banyak memang harus bermain baca-bacaan, walaupun nanti di dalamnya terdapat ada modul tulis, ada modul matematika, tetapi kita harus ingat kembali lagi ke bermain baca-bacaan. Di kegiatan awal juga kita bisa lakukan berdialog umum, tentu saja sambil kita verbal kata gitu ya, verbal huruf. Juga di kegiatan akhir bisa kita kembalikan verbal kata dan verbal hurufnya agar anak juga jadi terbiasa gitu dan mengenal kata-kata yang kita verbalkan. Lalu pertanyaan yang berikutnya, sudahkah Anda menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan dalam proses bimba distance learning? Berikan contohnya. Tentu saja sudah saya terapkan gitu. Yang dilakukan juga secara terus-menerus akan ditingkatkan. Tentunya saya juga akan terus tingkatkan lagi kemampuan saya dalam membimbing anak-anak, dalam mengajak anak tentunya dalam bermain baca-bacaan ini. Contoh yang sudah saya terapkan seperti di awal, kegiatan awal saya sudah mengajak anak untuk berdialog dua arah, tentunya mengajak anak berperan aktif. Nah, di dalam berdialog itu saya masukkan bahasa bimba, saya verbalkan kata-kata seperti kakak dimandiin siapa tadi pagi? Dimandiin mama. Dimandikan MAM. Ayah mah, di MAM. Ayah kak, dimandikan mama. Tuh. Bisa juga tadi kakak sudah sikat GIGI belum ya? Sudah sikat gigi belum ya? Ya, seperti itu contohnya diverbalkan. Lalu pada saat masuk kegiatan inti, saya mengajak
anak-anak untuk berbarengan bermain tiket baca-bacaan gitu. Lalu setelah anak kita tanya, kakak mau bermain tiket baca-bacaan, mau bermain berapa tiket kak? Wah, mau 2 tiket. Iya, boleh kak gitu. Ayo kita bersama-sama berbarengan ya sama kakak Mira ya gitu. Seperti itu. Jadi berbarengan 2 anak atau 3 anak itu kita berbarengan bermain baca-bacaan di kegiatan inti. Lalu kalau anak sudah mulai ingin bermain modul lain, bisa kita persilahkan, tetapi nanti kita akan kembalikan lagi, persilahkan anak untuk bermain baca-bacaan kembali gitu ya. Lalu pertanyaan berikutnya, sebutkan manfaat dari kegiatan bermain baca-bacaan. Tentu saja kegiatannya banyak sekali dalam hal untuk menumbuhkan minat baca kepada anak ya. Jadi itu sangat bermanfaat. Jadi untuk anak akan semakin bertambah kemampuannya, anak akan semakin terampil dalam membaca, memverbalkan kata gitu dan mengenal huruf-hurufnya. Juga akan semakin tumbuh minat bacanya gitu secara intrinsik, yaitu dari dalam hatinya, dalam dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari manapun. Lalu manfaat dari motivator juga kita bisa dengan mudah bisa mengevaluasi anak, tentunya mengevaluasi secara afeksi. Kita lihat apakah anak tersebut ekspresinya senang dalam bermain baca-bacaan ini, apakah anak tersebut tertarik untuk berkegiatan di Bimba A-I-U-E-O ini gitu ya. Kita bisa lihat sikapnya, apakah terus semangat dan antusias dalam bermain di Bimba A-I-U-E-O. Lalu untuk orang tua juga manfaatnya, orang tua akan merasa yakin untuk mempercayakan anaknya untuk kita bimbing, tentu saja untuk membimbing menumbuhkan minat bacanya di Bimba A-I-U-E-O gitu. Tidak perlu orang tua mengulang kembali, tidak perlu susah-susah, dan juga dalam hal ini orang tua bisa mencontoh bagaimana cara membimbing anak untuk agar bisa menumbuhkan minat bacanya dari bimbingan yang kita berikan kepada anaknya, seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan dalam proses Bimba Distance Learning atau interview? Dampaknya adalah kalau tidak menerapkan permainan baca-bacaan ini, dampaknya itu tidak akan tercapai tujuan khusus dari Bimba ini, dari Bimba A-I-U-E-O. Tujuan khususnya adalah kan menumbuhkan bimbingan minat belajar dan minat baca dan minat belajar anak. Sedangkan kalau anak tidak bermain baca-bacaan, maka akan sulit untuk anak memiliki minat baca yang menggelora, apalagi ya akan sulit. Jadi anak akan malas, akan tidak tertarik dengan membaca, dan juga anak akan merasa bosan gitu dengan proses membacanya dan proses belajarnya. Nah, lalu kita sebagai motivator juga tidak ada kesempatan gitu untuk memperbaiki diri agar bisa lebih baik lagi, bisa memberikan yang terbaik lagi untuk anak-anak. Karena tidak dapat mengevaluasi anak-anak sejauh mana kemampuan anak-anak dalam membaca atau gitu ya. Lalu karena juga kan di Bimba ya, hak anak dan itu Bimba itu adalah hak anak, bimbingan minat baca dan minat belajar anak itu adalah termasuk hak anak dan kewajiban orang dewasa seperti yang tertera di dalam 7 nilai dasar Bimba gitu. Adalah salah satu cara untuk memberikan kebahagiaan sekaligus menumbuhkan minat baca anak dan minat belajar anak. Nah, itulah tadi jawaban-jawaban saya atas pertanyaan mengenai proses atau prioritas dalam proses membimbakan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.